Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching. Di sini saya, Urip Prasojo, berperan sebagai observer. Saya Muhammad Yunus Anis sebagai coach. Dan saya, Helen Hartati, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Pak Urip. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Urip? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, begini Pak Yunus, hari ini kan akan melakukan coaching ya? Ya. Sebelum proses coaching, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak ya. Silakan Pak. Ya, begini Pak, nanti kan Bapak akan melakukan coaching. Nah, nanti saya akan menilai, saya akan mengamati dan sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, Ya. apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan apakah Bapak juga nanti menerapkan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, juga ada bagaimana Bapak bisa memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum coaching ini saya mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh, sangat diperbolehkan Pak. Silakan. Yang pertama, kompetensi coaching seperti apa yang Bapak ingin kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kadar penuh, kemudian yang kedua itu pendengaran aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh ya, dari ketiga pertanyaan tersebut yang paling lebih spesifik yang ingin dikembangkan, yang akan saya amati itu yang mana Pak? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik itu yang akan saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Jadi nanti coach itu ketika menjawab yang pertanyaan yang saya berikan itu akan berpikir terlebih dahulu. Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti kan otomatis ada tujuannya ya Pak ya? Ya. Kira-kira indikator seperti apa yang Pak Yunus akan kembangkan begitu? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan itu atau yang saya harapkan itu nanti coaching supaya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu Pak. Oh iya, baiklah Pak. Untuk selanjutnya mengenai rubrik penilaian. Nah, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak laksanakan terhadap yang kegiatan coaching ini? Nah, untuk penilaiannya saya sudah akan melakukan penilaian sesuai alur coaching Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab. Begitu ya Pak. Untuk yang selanjutnya, tentu saja kan setiap kegiatan punya harapan-harapan ya. Ya. Nah, harapan Bapak sendiri terhadap kegiatan coaching kali ini apa Pak? Untuk harapan saya itu dalam coaching hari ini supaya semoga ya bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa melakukan praktek coaching dengan baik, dan nanti bisa mendapatkan solusi dari coaching tentang masalah yang dihadapinya. Oh iya, bagus sekali ya harapannya. Baiklah Pak, silakan Bapak nanti melakukan praktek coaching bersama coaching Bapak. Semoga sukses. Siap, terima kasih Pak atas support, dukungan, dan doanya. Siap laksanakan. Monggo Pak, silakan. Oke. Jadi, ya. Mohon izin ya Pak Urip. Ya, selamat siang Belin. Selamat siang Pak Yunus. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Yunus Pak? Alhamdulillah, kabar baik juga. Terima kasih Bu Erin sudah meluangkan waktu untuk berbincang sebentar. Kita akan berbincang sekitar 20 menit ke depan ya Bu Erin. Mohon maaf karena waktu terbatas ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Erin bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Pak, begini Pak, saya itu ada sedikit masalah di kelas ya Pak. Selama 1 semester ini dalam pembelajaran saya itu tercapaiannya kurang maksimal Pak, dikarenakan kondisi kelas yang kurang terkontrol atau kurang kondusif, serta
kurang ideal begitu Pak, saya rasa. Oh, jadi yang ingin dibicarakan Bu Helin itu tentang kondisi kelas Bu Helin yang kurang kondisif. Iya. Dan Bu Helin itu menginginkan kelas yang ideal. Nah, Iya. kira-kira apa yang ingin Bu Helin dapatkan dari percakapan siang hari ini? Ya, dalam percakapan hari ini saya berharap itu saya menemukan solusi untuk permasalahan di kelas saya Pak. Baik. Solusi dari kelas yang kurang kondusif itu ya Bu. Iya. Dalam konteks kali ini kurang kondusifnya itu yang bagaimana? Begini Pak, di kelas saya itu terdapat 3-5 siswa atau anak yang sukar atau sulit sekali dikondisikan atau tidak bisa dikontrol begitu Pak. Bahkan ada beberapa anak itu mengganggu temannya saat kegiatan sehingga suasana kelas menjadi gaduh dan tidak terkendali begitu Pak. Jadi ada beberapa anak yang belum bisa dikondisikan. Iya. Ya. Ya. Nah, untuk gambaran kelas yang ideal menurut Bu Helin itu yang seperti apa? Menurut saya kelas yang ideal itu kelas yang suasananya pembelajarannya itu menyenangkan, kondusif, serta bisa tercapai pembelajarannya itu sesuai dengan harapan gitu. Ya. Berarti selama ini pembelajaran yang Bu Helin laksanakan itu belum ideal. Iya. Kemudian untuk yang ideal itu guru TK dalam satu kelas itu mengambil berapa murid ya? Idealnya itu satu kelas untuk anak kita sendiri itu 12 sampai 15 itu maksimal Pak. Jadi sudah terampuh gitu. Berarti jumlah murid yang sekarang Bu Helin ampuh ini menjadi salah satu faktor penyebab belum tercapainya ketercapaian dalam pelajaran. Nah, Iya. kalau dari skala 1 sampai 10 kondisi Bu Helin saat ini berada di angka berapa? Saya kira masih di angka 6 ya Pak ya. Seperti itu ya, berarti harus paruh lebih dikit nih Bu. Iya. Ya. Masih di angka 6 itu berarti Bu Helin punya anak-anak atau harapan untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin di skala 8 atau 9 itu nih Bu. Iya. Ya, saya berharap sih bisa di level yang ke-9 ya Pak, dengan kondisi kelas yang lebih kondusif serta saya bisa mengelola kelas dengan baik sehingga apa yang menjadi ketercapaian pembelajaran itu bisa maksimal gitu. Berarti di sini Bu Helin ada harapan. Iya. Tentu Bu Helin sudah memiliki ide atau gambaran kira-kira langkah apa yang akan Bu Helin lakukan supaya bisa memperbaiki dalam pengelolaan kelas. Untuk selama ini yang saya lakukan dalam mengkondisikan kelas sih, saya memberikan ice breaking atau sekedar permainan kecil untuk mengembalikan fokus anak ya Pak. Saya juga sempat mempraktekkan teknik stop dan juga stretching pada anak saat di tengah kegiatan gitu. Baik, berarti sudah ada hal-hal yang sudah Bu Helin lakukan untuk melakukan perbaikan. Nah, selain ice breaking dan juga permainan-permainan kecil itu, ada ide lain lagi yang kira-kira bisa lebih memaksimalkan harapan Bu Helin. Iya, karena saya di kelas itu merasa kewalahan dengan jumlah murid yang terlalu banyak menurut saya Pak. Mungkin saya di sini memiliki ide untuk melibatkan wali murid dalam kegiatan pendampingan kegiatan di kelas itu Pak. Jadi ada semacam kolaborasi ya dengan wali murid. Bagus sekali Bu Helin idenya. Nah, kira-kira dengan pelibatan wali murid ini, berkolaborasi dengan wali murid untuk menjadi pendamping kelas, caranya Bu Helin untuk mengkomunikasinya itu bagaimana? Mungkin nanti langkah pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan ide saya ini, apakah nanti akan disetujui atau tidak, dan jika ide saya ini disetujui nanti mungkin saya bisa membicarakan dengan wali murid tentunya khususnya untuk kelas saya ya Pak, terkait dengan penjadwalan pendampingan di kelas. Bagus sekali Bu Helin idenya, ada koordinasi dengan
kepala sekolah. Berarti kan kolaborasinya selain dengan wali murid juga ada kolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu. Berarti kira-kira dalam pendampingan ini jika nanti disetujui ya oleh kepala sekolah itu dalam satu kelas butuh berapa wali murid? Ini untuk mengawali rencana saya, mungkin saya membutuhkan 2 orang saja sudah cukup membantu. Ya, berarti membutuhkan kira-kira 2 wali murid gitu ya. Iya. Satu kelas satu kali dalam 1 hari seperti itu. Baik Bu Erin, berarti harapan dari tujuan awal Bu Erin ungkapkan yang sudah Bu Erin ungkapkan dan dapat perbincangan hari ini kira-kira apa Bu Erin? Alhamdulillah ya Pak, terima kasih waktunya. Saya di sini sudah merasa sedikit lega dan sudah merasa ada jalan keluar untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Ya, alhamdulillah Bu Erin, karena ini sudah waktu ya, mohon maaf ini waktu kita terbatas ini, Bu Erin sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan kira-kira langkah yang harus Bu Erin lakukan. Nah, kira-kira kapan Bu Erin akan menerapkan ide yang Bu Erin temukan? Mungkin secepatnya ya Pak, biar masalah yang saya hadapi di kelas itu segera terselesaikan. Mungkin hari ini nanti saya rencananya mau menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi terkait dengan perintah dan wali. Kemudian kalau disetujui, besok akan saya rapatkan dan mulai lusa mungkin bisa dilaksanakan pendampingan. Ya, amin. Semoga segera bisa ditindaklanjuti. Iya, amin. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan minggu depan, Ibu. Iya. Saya mungkin nanti akan kita saling berkoordinasi lagi, nanti perkembangannya bagaimana. Iya. Terima kasih sekali Bu Erin. Mohon maaf, ini tidak bisa menemani atau kita berbincang lama, Ibu. Ya, saya undur diri dulu. Iya. Terima kasih Pak Yunus. Sama-sama Bu Erin. Alhamdulillah Pak Yunus sudah melakukan praktek coaching. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Pak Yunus menilai penampilan Pak Yunus sendiri? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau apakah belum? Kalau menurut saya yang tadi sudah saya praktekkan itu sudah sesuai nih Pak. Berarti menurut Pak Yunus sendiri Bapak sudah sesuai ya? Iya. Kalau Bapak mengatakan sudah sesuai kan pasti ada alasannya Pak. Oh, saya sudah sesuai sekali. Alasannya apa Pak? Karena apa yang sudah saya lakukan sebagai coach dalam kegiatan coaching tadi itu, saya sudah melakukan sesuai alur tinta, di mana ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alur tersebut bisa menggali kunci yang tadi sudah saya lakukan untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi dari masalahnya. Itu Pak. Oh ya, baik Pak. Oh ya, betul sekali memang. Apakah saya boleh izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak, silahkan. Kalau menurut pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan, Bapak itu memang sudah baik dan sesuai dengan alur kita. Nah, itu juga sudah sesuai dengan apa ya standar penilaian yang saya buat. Terus bagaimana Pak mengenai apa yang penilaian saya ini terhadap Bapak? Terima kasih sekali Pak sudah memberikan penilaian atas apresiasinya. Saya sangat senang sekali mendapatkan nilai demikian ya. Semoga besok ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa menerapkan alur aktivitas tersebut dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, amin. Saya senang sekali dengan semangat Bapak ini ya. Ya, walaupun kita sudah berlatih coaching dengan sedemikian rupa, tapi kemungkinan juga kan tidak bisa 100% sempurna ya Pak. Betul Ya, sekali Pak. ada beberapa hal yang tadi saya lihat yang mungkin Bapak perlu kembangkan, diantaranya ketika Bapak mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tadi sebenarnya saya melihat Bapak itu masih ada sedikit, saya kurang paham alasannya apa ya, ada sedikit semacam kebingungan sehingga pertanyaan berbobot yang diajukan itu ada beberapa hal yang ya tidak semuanya Pak, tapi ada beberapa yang saya
amati itu masih belum baik. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi ya Pak. Bukan begitu ya Pak? Ya, tepat sekali Pak. Terima kasih untuk masukannya. Memang tadi ada sedikit grogi gitu ya dalam kegiatan coaching. Tentu saja saya akan terus belajar untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Iya. Setelah tadi Bapak melakukan coaching dari pra sampai prosesnya, kemudian ada pasca kegiatannya. Ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak mengenai tindak lanjut setelah proses coaching ini, Bapak akan bagaimana? Ya, tentu saja selama kegiatan ini saya mendapatkan banyak sekali motivasi, kemudian mulai dari kegiatan pra, kegiatan coaching, dan kegiatan pasca observasi. Untuk kedepannya saya akan terus meningkatkan performa saya jika melakukan coaching. Saya akan terus belajar dan berkolaborasi dengan banyak pihak seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak ya, Bapak juga akan melakukan sebuah kolaborasi dengan kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Nah sekarang pertanyaan saya terkait dengan kolaborasi ini, siapa yang akan dilibatkan dan kemudian tentunya waktunya akan kapan ini Pak? Ya, tentu saja saya akan berkolaborasi dengan banyak pihak seperti kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Waktunya tentu jika terdapat masalah di pembelajaran saya atau jika saya ingin mendapatkan pengembangan atau hal baru baik dalam pembelajaran maupun hal lain di luar kegiatan pembelajaran. Begitu Pak. Wah baik sekali ini rencananya Pak Yunus ya. Semoga nanti untuk kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Terus ini mohon izin nanti kalau saya ada semacam form pengisian form supervisi akademik untuk apa ya, memasukkan hal-hal yang terjadi dalam proses coaching tadi ya Pak ya. Siap Pak. Ya kita sudah berada pada akhir kegiatan Pak. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini apa, dan apa ya perasaan Bapak dan setelah melaksanakan proses coaching ini apa Pak? Baik Pak, alhamdulillah. Banyak hal yang saya dapatkan dalam proses coaching ini. Bisa mendapatkan banyak masukan dari Bapak, kemudian melakukan proses coaching dengan lancar dan memahami apa itu kegiatan observasi. Kemudian untuk perasaan saya tentu saya merasa sangat senang, banyak mendapatkan pencerahan, pengalaman, ya, dan juga ilmu yang nantinya bisa saya gunakan untuk mengembangkan diri saya. Gitu, Pak. Wah ini alhamdulillah sekali ya Pak. Kita sudah melakukan proses kegiatan coaching dan ada banyak manfaatnya. Semoga nanti kita ke depan lagi bisa melakukan proses coaching dengan baik dan apa ya, kita menjadi guru yang lebih baik. Amin, amin, amin. Itu harapannya. Ya. Tapi mohon maaf ini Pak, ini karena saya ada kepentingan atau hal yang secara khusus saya tidak bisa apa ya berdiskusi lagi dengan Bapak. Saya mohon izin, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.